profesi guru menurut takat dan menurut undang-undang. Materi pertama yaitu tugas pokok guru. Guru mempunyai banyak tugas baik yang berhubungan dengan dinas maupun di luar dinas. Jika dikelompokkan terdapat 3 jenis tugas guru, yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Memasuki penjelasan tugas guru dalam profesional, yaitu sebagai suatu proses transisi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai hidup. Tugas profesional juga meliputi mendidik, mengajar, dan melatih atau membimbing serta meneliti atau riset. Mendidik artinya meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar artinya meneruskan dan mengembangkan keterampilan peserta didik dan meneliti untuk pengembangan dalam kependidikan. Yang selanjutnya yaitu tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Tugas kemanusiaan ini meliputi tugas yang membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas utama dan menjadi manusia dengan sebaik-baiknya. Misi yang dapat dikembangkan guru ialah misi kemanusiaan, yaitu permanusiaan manusiaan. Artinya transformasi diri dan auto-identifikasi peserta sebagai manusia yang utuh, karena di sekolah guru sebagai orang tua kedua dan dijadikan sebagai panutan yang dapat ditiru, dapat juga menjadi motivator dalam kegiatan belajar dan mengajar. Selanjutnya yaitu tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. Sebagai seorang guru haruslah turut dalam mengembangkan dan melaksanakan apa saja yang telah diberikan oleh bangsa dan negara lewat Undang-Undang tahun 1945 dan GBHN. Beberapa tugas tersebut yaitu: pertama, mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia bermoral Pancasila. Kedua, mencerdaskan bangsa Indonesia. Memasuki materi berikutnya yaitu tugas pokok guru menurut pakar. Menurut Rostian MK, tugas pokok guru sebagai berikut. Pertama, memberikan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman hidup. Kedua, membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ketiga, menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 11 tahun 1983. Keempat, sebagai perantara dalam belajar. Di dalam belajar, guru sebagai perantara atau medium. Anak yang sendiri harus berusaha sendiri mendapatkan pengetahuan tingkah laku dan sikap. Kelima, guru sebagai pembimbing yang membawa anak didik ke arah kedewasaan. Keenam, guru adalah penghubung antara sekolah dan masyarakat. Ketujuh, guru sebagai administrator, manajer. Selain mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha, membuat buku pas, daftar induk, rapor, daftar gaji, dan sebagainya. 8. Pekerjaan guru sebagai profesi. 9. Guru adalah perencana kurikulum menghadapi anak-anak setiap hari. Gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak dan masyarakat sekitar. Maka, dalam menyusun kurikulum, kebutuhan ini tidak boleh ditinggalkan. Dan mengerti serta melakukan peneliti dan pengabdi kepada masyarakat, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan, menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan diberikan kepadanya, memiliki kualifikasi minimum dan sertifikat sesuai dengan jenjang kebenangan mengajar, sebagai suami dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
juga dapat melakukan pengembangan dan perencanaan terkait pelajaran kurikulum. Perencanaan ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mendidik, pemanfaatan teknologi, evaluasi, dan mengembangkan potensi peserta didik yang dimilikinya. Ketiga, memiliki kompetensi kepribadian, yaitu mencapai kebersamaan, ketakwaan, berakhlak mulia, demokratis, berwibawa, jujur, serta dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat secara objektif. Selain itu juga dapat mengembangkan diri secara mandiri. Keempat, yaitu memiliki kompetensi sosial, artinya berkomunikasi yang santun dan secara lisan, tulisan maupun isyarat. Gunakanlah teknologi, komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul dengan peserta didik secara efektif, serta dapat menerapkan prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. Kelima, memiliki kompetensi profesional, artinya seorang guru haruslah mampu menguasai materi secara luas, menguasai konsep dan metode, memiliki sertifikat jasmani dan rohani, menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan merencanakan pembelajaran pokok seperti menilai, melaksanakan, membimbing, dan melatih. Memasuki materi berikutnya yaitu fungsi guru menurut pakar dan menurut undang-undang. Menurut pakar yaitu guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pendamping, guru sebagai pemimpin, guru sebagai pengelola pembelajaran, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai administrator, artinya seorang guru tidak hanya sebagai pendidik, tetapi sebagai administrator di bidang pendidikan dan pelajaran. Kedelapan, guru sebagai penasehat. Kesembilan, guru sebagai pembaharuan. Kesepuluh, guru sebagai epneciptor. Kesebelas, guru sebagai pendorong kreativitas. Kedua-belas, guru sebagai evaluator. Ke-13, guru sebagai kuliminator. Ke-14, guru sebagai ilmuwan. Ke-15, guru sebagai pembangunan. Adapun fungsi-fungsi guru menurut Undang-Undang tahun 1945, yaitu pertama, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dapat dikatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kedua, pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yakni pertama, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Ketiga, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialog. Keempat, memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kelima, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.